Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Pogoh Wibowo, 2 Pentana Anggun, 3 Tusama Salsabila. Kami akan mempresentasikan materi PPKN yang berjudul Geopolitik dan Wawasan Nusantara. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pemateri yang kedua yaitu Pogoh Wibowo dan dilanjutkan oleh Pentana Anggun. Selanjutnya yaitu pokok-pokok bahasan. Yang pertama, pengertian geopolitik. Yang kedua, perkembangan teori geopolitik. Yang ketiga, pengertian wawasan Nusantara. Yang keempat, pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Dan yang kelima, hakikat wawasan Nusantara. Selanjutnya yang keenam, latar belakang dan aspek wawasan Nusantara. Selanjutnya yang ketujuh yaitu fungsi wawasan Nusantara. Yang ke-8 tujuan wawasan Nusantara. Ke-9 asas wawasan Nusantara. Ke-10 Trigatra dan Pancagatra wawasan Nusantara. Selanjutnya ada pentingnya wawasan Nusantara, khususnya di era globalisasi, dan peran serta warga negara dalam mewujudkan tujuan wawasan negara. Pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata yaitu geo dan politik. Geo yang berarti bumi atau planet bumi, yakni menyangkut seluruh geografi dengan interelasi manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, yakni berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan. Sehingga geopolitik adalah studi yang mengkaji masalah geografi, sejarah, ilmu sosial, yang merujuk pada peraturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah yang mencakup lokasi, luas, dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah perkembangan teori geopolitik. Yang pertama dikemukakan oleh Frederick Ratzel, yaitu bahwa negara seperti organisme hidup yang identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat. Yang kedua yaitu dikemukakan oleh Rudolf Gehlen. Ia menyebutkan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual. Dengan kekuatannya, ia mampu mengeksploitasi daerah primitif sebagai swasembada. Kemudian, pernyataannya dikemukakan oleh Karl Haushofer. Ia berpendapat bahwa untuk menjadi jaya, suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Dan ia juga berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia seperti dibagi atas 4 benua atau panregion yang dipimpin oleh satu negara unggul. Selanjutnya menurut Alfred Thayer Mahan, ia mengemukakan bahwa geopolitik dapat dibentuk dengan memperhatikan dan mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Sedangkan menurut Gwilio Douhet dan William Mansell, kekuatan geopolitik suatu negara ditentukan oleh kekuatan di udara yang bersumber pada angkatan udara. Selanjutnya adalah pengertian wawasan Nusantara. Nusantara yaitu berasal dari dua kata yaitu nusa dan juga antara. Nusa berarti kepulauan, sedangkan antara yaitu berada di antara. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, atau yang biasa kita sebut sebagai Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya, sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, wawasan nasional Indonesia berkembang sebagai pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita bangsa.
Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Menurut Munajat Dasuna Putro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, dalam eksistensi yang saling terhubung, serta pemekarannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Sedang menurut Samsul Wahidin, wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosial kultural, dalam arti luas dengan aspek-aspek Astagatra. Sedangkan menurut Sri Janti, Kailan, dan Ahmad Zubaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya adalah D. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara merupakan keutuhan Nusantara, di mana cara pandang yang ada di dalamnya bertujuan untuk mencapai keutuhan nasional. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah sikap yang menunjukkan kalau kita adalah masyarakat Indonesia yang memiliki peran utama untuk memajukan negeri ini. Latar belakang dan aspek wawasan Nusantara. Adanya wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh berbagai aspek dasar berikut ini. Yang pertama adalah aspek falsafah Pancasila. Pengembangan wawasan Nusantara diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, asasi manusia seperti hak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan masing-masing, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua adalah aspek kewilayahan Nusantara atau letak geografis Indonesia merupakan anugerah meliputi sumber daya alam, suku bangsa, dan beragam budaya. Yang ketiga, aspek sosial budaya Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut mengandung potensi konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik. Yang terakhir adalah aspek sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan proses panjang yang mengorbankan jiwa dan raga. Pemahaman ini harus diberikan kepada seluruh warga negara agar perpecahan tidak terjadi dan bangsa Indonesia tetap bertahan serta menjaga keutuhan wilayahnya. F. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Asas wawasan Nusantara. Yang
pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Saat ini, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa Indonesia dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingan yang sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada masa sebelumnya. Yang kedua, sesuai pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Yang keempat, diperlukannya kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, adanya kerja dan koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesejahteraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Yang terakhir yaitu kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan bangsa negara Indonesia yang dimulai dan dicetuskan atau dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Trigadra dan Pancagadra Wawasan Nusantara. Aspek-aspek Trigadra meliputi yang pertama geografi. Geografi suatu negara adalah segala sesuatu pada permukaan bumi yang dapat dibedakan antara hasil proses alam dan hasil ulah manusia, dan memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah ke dalam maupun keluar. Yang kedua, kekayaan alam. Kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di laut, dan di udara dalam wilayah suatu negara. Yang terakhir yaitu kependudukan. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan di suatu negara. Sedangkan aspek-aspek Pancagadra meliputi yang pertama, ideologi. Ideologi adalah serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran atau doktrin yang dijadikan dasar serta memberi arah dan tujuan yang ingin dicapai di dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan oleh kekuasaan. Oleh karena itu, masalah politik selalu dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Pemerintah akan menentukan sistem politik yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, yaitu ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Yang keempat, yaitu sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen atau plural dari segi sosial budaya masyarakatnya. Yang terakhir yaitu pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan atau HANKAM adalah suatu upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata TNI atau Polri sebagai intinya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara serta hasil perjuangannya. Pertahanan keamanan adalah salah satu fungsi pemerintahan dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan untuk mencapai keamanan bangsa dan negara serta hasil perjuangannya. Pentingnya wawasan Nusantara khususnya di era globalisasi. Masuknya globalisasi ekonomi dan budaya oleh negara sekular ke negara berkembang selalu
akan melalui sistem pemerintahan negara berkembang itu sendiri. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara berkembang yang bercorak sekular dan materialistik akan menjadi makanan empuk bagi program globalisasi negara maju. Akan ditemui segelintir elit atau pejabat pemerintah dan swasta nasional yang mendukung program mereka dalam memperkaya diri dan mengeksplorasi rakyat serta menyerap kekayaan tanah air. Oleh karena itu, diperlukannya orang-orang kuat dalam negara berkembang yang mampu menahan gelombang arus globalisasi di samping penataan sistem pemerintah berdasarkan moral agama. Peran serta warga negara dalam mewujudkan tujuan wawasan negara. Peran seluruh aspek warga negara dalam mewujudkan tujuan implementasi dari wawasan Nusantara sangat penting. Peran warga negara dalam mewujudkan wawasan Nusantara yaitu dengan yang pertama, ikut serta menjaga kesatuan dan persatuan. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Yang ketiga, menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme. Yang keempat, menghargai segala perbedaan yang ada. Yang selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang selanjutnya, melestarikan budaya bangsa. Yang terakhir, memelihara tradisi gotong royong dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.